Permintaan penumpang tuh ada aneh-aneh aja kelakuannya. Dan ya, apakah gue salah satunya? Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet tet tet. Halo Buku Lafaz, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas buku ini, The Million Faces by Ziwa Raisa. Ini adalah buku penulis pertama, mungkin nggak tahu ya. Gue dapetnya ini dari salah satu temen booktuber juga, atau bookies kreator. Dia adalah Rifki. Kita tukeran buku, semacam tukeran kado gitu. Gue kasih dia, itu adalah buku Bocan yang udah gue baca sebelumnya. Mungkin reviewnya udah naik atau mungkin belum juga reviewnya. Gue nggak tahu lah. Pokoknya jadwal gue upload itu berantakan lah. Suka-suka gue. Yang pasti gue udah rekaman untuk review Bocan. Nah, kita langsung bakal bahas buku ini. Nah, secara cover gue suka banget. Ini gue jujur ya, gue suka banget dengan covernya. Ini mengingatkan gue dengan buku Gadis Minimarket yang ini. Ya, kayak warnanya pastel, sederhana, gak terlalu detail. Lebih ke gimana ya, kalau di desain itu flat gitu loh. Ada flat design sebutannya yang kayak gitu tuh. Ini keren sih, gue suka. Nah, buku ini membahas itu adalah penerbangan, aviasi. Ini adalah cerita dari penulis sendiri selama dia bekerja di United Arab Emirates sebagai passenger service agent. Itu kayak mbak-mbak, mas-mas yang biasanya kalau kita pengen berangkat naik pesawat, kita nunjukin tiket di tiketing gitulah, bukan di tiketing juga sih, pokoknya yang melayani di front desk gitulah, yang biasanya nanya, oh bepergian kemana, barangnya apa, berapa kilo kopernya, bagasinya, berat badannya, barang-barang di dalam ada apa, ada senjata tajam kan dan sebagainya. Mbak-mbak yang gitu tuh yang mengurus di front line gitu loh, untuk para tamu penerbang atau ya konsumen lah, konsumen yang ingin menggunakan pesawat gitu. Nah, dia ini penempatannya di UAE, ya di Arab. Lebih tepatnya itu di Timur Tengah lah penerbangannya. Jadi dia bergonta-ganti maskapai, tapi areanya itu melayani rute penerbangan di Timur Tengah. Jadi dia bertemu banyak orang-orang dan wajah dari berbagai negara yang punya kelakuan absurd. Nah, ini adalah pengalamannya. Nah, nulis cerita pengalamannya selama bekerja kurang lebih 10 tahunan. Dan ya, seru banget ceritanya. Maksudnya gimana ya, lucu aja gitu. Kita kerja sebagai passenger service agent, PSA, itu melayani banyak penumpang kan. Ada aja ketemu yang aneh-aneh, yang absurd, yang kadang itu bikin geleng-geleng, yang kadang permintaannya ada aja bisik-bisik biar bagasinya dilolosin karena kelebihan sekilo 2 kilo, atau yang pengen saya pengen kursi khusus spesial karena saya keturunan ini, yang kayak gitu. Itu aneh-aneh aja para penumpangnya ini permintaannya. Jadi gue ini lucu loh, kelakuan para penumpangnya itu lucu. Mulai dari ketika mereka pembelian tiket, ada yang untuk check in, ada yang urusan ke belakang toilet, ada yang ketika di penerbangan. Karena PSA ini nggak hanya untuk front desk gitu, tapi juga ngurusin bagasi, pendaftaran di bagasi dan sebagainya, hingga pesawatnya berangkat gitulah, ngurusin penumpang yang ingin berangkat gitu. Terus di dalam kayaknya sebagai pramugari, ya juga semacam gitulah kurang lebih. Jadi pekerjaannya ini permintaan penumpang tuh ada aneh-aneh aja kelakuannya. Ada yang bawa binatang lah, ada yang flirting lah, ada yang emak-emak ganjen lah, emak-emak kepo lah. Pokoknya lucu-lucu, seru deh. Seru banget, gue seneng banget bacanya. Jadi gimana ya, beruntung sih. Entah gimana Rifki memilih buku ini, mungkin karena untuk promosi terhadap penulisnya juga.
Karena Rifki beli ini dan baca ini juga, dan gimana ya, katanya sih lumayan bagus dan gue juga suka, karena ini berkisah dari sudut pandang si pekerja, si Mbak Ziwanya, untuk menangani kelakuan absurd para penumpang maskapai penerbangan gitu. Dan ya, apakah gue salah satunya? Gue beberapa kali kan naik pesawat bolak-balik. Gue sejauh ini kayaknya belum balik lagi deh. Udah lama banget. Bolak-balik kampung ke kota, bolak-balik. Tapi nggak pernah ngelakuin yang aneh-aneh sih. Paling terakhir kali itu gue maksa bagasi dan ada kayak satu box makanan. Jadi gue bilang gue tenteng aja bawa ke kabin. Padahal nggak tahu sih, kayaknya nggak boleh sih. Biasanya cuma diizinin bawa satu ransel ya, atau satu tas kecil tenteng untuk ke kabin gitu. Nggak boleh bawa box gede untuk oleh-oleh gitu. Gue maksa. Itu sekali itu pengalaman. Cuman ya itu private pesawatnya. Untung aja private, dan ya private jadi lebih cincai. Jadi bisa naik lah. Dan ya ini lucu, gue suka sih, rekomendasi lah di sini karena kita bisa belajar dari berbagai negara, kebudayaannya masing-masing. Contohnya dari bahasa, pakaian, karena dari berbagai negara, terutama yang di Timur Tengah itu mayoritas Muslim juga. Jadi kita ada sedikit banyak ngobrolin tentang kebudayaan yang ingin diperlakukan. Ginilah kalau pengurus PSA-nya pria ketika pengen check-in dan pengen ngecek paspor dan sebagainya, harus ngecek wajah dan sebagainya, disuruh buka untuk yang cewek yang biasanya pakai cadar gitu. Nah itu kan kayak ribet gitu kan. Ada pengalaman unik kayak gitu, itu seru sih, gue suka. Harus baca kekurangannya ya, karena ini cerita pengalaman pribadi, jadi gue gak berharap ada apa-apa plot dan sebagainya. Dia cuma kayak kisah-kisah pendek, kejadian-kejadian unik dan lucu, dan kadang-kadang nyeleneh yang terjadi di bandara gitulah. Dan ya kurang lebih kayak gitu untuk review buku The Million Faces by Ziwa Raisa. Buat kalian yang pengen buku ini, kalian bisa tanya ke penulisnya langsung, kontak aja. Harusnya penulisnya bisa kasih tahu belinya di mana, atau dia sendiri yang bakal menjualnya ke kalian. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Penerbitnya penerbit indie. Sekian. Bye.